Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Eight of Pentacles. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Ya, sebagai energi pembuka, 8 koin ini adalah sebuah kartu yang menjelaskan, menggambarkan tentang adanya sebuah kabar baik, kabar keberuntungan yang akan kamu peroleh dalam pekan ini. Oke, yang dimana sebuah kabar baiknya adalah menyangkut tentang sebuah pencapaian yang berhasil kamu dapatkan, teman-teman. Ya, mengenai tentang sebuah pencapaian, ya tergantung sih dari apa yang mungkin selama ini lagi kamu perjuangkan ya. Ketika mungkin kamu berjuang untuk mendapatkan jabatan, karir, pekerjaan, ya. Kemudian di dalam usaha bisnis, kehidupan asmara, rumah tangga, keuangan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Jadi semua akan berpotensi akan kamu dapatkan. Kenapa? Berkat kesabaran kamu di sini. Ya, kamu orang yang selalu terfokus, kamu orang yang cukup konsisten ketika mengerjakan sesuatu. Ya karena dapat aku akui juga pula teman-teman ya. Kamu orang yang cukup ambisius sebenarnya ketika punya tujuan. Gitu. Jadi ketika punya tujuan ya harus tercapai gitu ya. Nggak peduli apapun yang terjadi, itu tadi kamu konsisten. Ya, jadi apapun masalahnya, rintangannya, kamu berani untuk menghadapi itu. Entah mungkin itu yang menjadi salah satu faktor penyebab kenapa bakal ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan nih, terutama di bulan Juni tahun 2025 ini loh teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ten of Wands. 10 tongkat muncul hadir teman-teman. Ya. Jadi memang dari kartu kedua ini seperti apa yang aku katakan pada kartu pertama teman-teman. Ya, kamu orang yang cukup optimisme, kamu orang yang cukup ambisius ya. Antusias banget lah gitu ya teman-teman, konsisten. Tapi kenapa? Karena memang dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana kamu terus berani menghadapi sebuah tantangan dan masalah. Kamu nggak peduli gitu, masalah-masalah seberat apapun, sebesar apapun, ya itu pasti bakal terus kamu hadapi teman-teman. Ya kamu berani untuk menghadapi sebuah tantangan-tantangan yang mungkin cukup berat, ya. Jadi memang semuanya tergantung dari upaya ya. Contoh lah ya, ketika ingin sukses, ia berani mengambil sebuah sikap, langkah, tindakan yang besar pula. Jadi hasilnya juga sesuai dengan apa yang dilakukan. Sama halnya dengan apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, teman-teman. Kamu ingin sukses, kamu berani melakukan hal-hal yang besar, maka hal yang kamu dapatkan juga nggak main-main gitu. Ya, pasti sesuatu hal yang besar juga gitu. Contoh mungkin kamu ingin memiliki sebuah jabatan yang bagus banget ya di dalam pekerjaan mungkin ya, entah itu direktur kah, manajer kah, ya. Paling tidak ada posisi kamu yang cukup strategis ya. Jadi itu semua yang menjadi target-target kamu ya, aku rasa akan dapat mudah kamu capai ya. Dan kemudian di dalam bisnis, usaha, pekerjaan ya teman-teman, banyak kok yang akan menjadi sebuah bentuk manifestasi dari kerja keras kamu yang nggak sia-sia teman-teman ya. Meskipun di balik itu semua mungkin banyak juga energi yang berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu ya. Tetapi itu tadi, kamu orang yang nggak mudah untuk dijatuhkan sebenarnya. Ya buktinya terlihat dari sini. Kamu mampu berani untuk menghadapi sebuah masalah dan tantangan yang ada. Kemudian ditambah lagi ada judgment teman-teman.
Jajaman ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana seperti bakal ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu, ya. Doa yang bakal terkabulkan, termanifestasikan, teman-teman. Jadi ketika doa dikabulkan, jelas ya, ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, ya, dengan mungkin mengirimkan berbagai apa namanya, ya, malaikat penolong, penyelamat, malaikat pemberi rezeki dan lain sebagainya, ya. Jadi semuanya akan lebih baik ketika memang ada sebuah tindakan. Semuanya tetap berawal dari sebuah tindakan action. Ada kerja keras, apalagi kerja keras yang kamu lakukan ini adalah kerja keras yang besar, teman-teman. Ya, upaya besar kamu untuk mencapai hal-hal yang besar, ya aku rasa akan kamu dapatkan capai. Jadi balance sih artinya dari kerja keras kamu dan mungkin dari doa-doa kamu, teman-teman. Ya, yang jelas ketika ada ikut campur tangan Tuhan, maka apa sih yang nggak mungkin? Maka kun fayakun. Apapun yang kamu inginkan, kamu harapkan berpotensi akan terkabul, teman-teman. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan atau rezeki teman-teman Leo dalam pekan ini ya? Ya, semoga juga kondisi keuangan kamu bagus ya, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords. Kartu pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Melihat tentang bagaimana kehidupan ekonomi kamu, keuangan kamu, teman-teman. Aku rasa dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang sebuah kemenangan, pencapaian, keberhasilan. Ya, pencapaian terbesar kamu, keberhasilan terbesar kamu. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah pencapaian dan keberhasilan tersebut, jelas teman-teman, kartu ini menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu, yang pastinya bakal berlimpah, ya, yang pastinya bakal lebih baik, ya. Oke, next. Pada kartu berikutnya aku punya Four of Pentacles, 4 koin muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, menjelaskan. Ya, jadi berbicara masalah rezeki dan keuangan, ya memang sih pada dasarnya banyak kok teman-teman Leo yang kehidupannya sebenarnya cukup bagus untuk masalah rezeki gitu ya, teman-teman. Ya, ditambah lagi dengan pencapaian terbesar di sini tentu ini akan semakin membuat ekonomi kamu akan lebih baik, ya. Nah, ketika lagi bagus-bagusnya nih rezeki kamu, teman-teman ya, pendapatan kamu gitu. Jadi harus disesuaikan juga gitu loh. Jangan sampai ada pengeluaran yang lebih bagus, ya. Pendapatan oke, pengeluaran lebih oke ya. Jadi nggak balance gitu nanti ujung-ujungnya ya. Nah, kemudian aku punya Dermit. Dermit muncul ya teman-teman. Jadi ini penting untuk benar-benar bisa menjaga dan manajemen keuangan lebih baik ya. Dan kemudian karena apa ya rezeki kamu bagusnya juga tidak dapat dipungkiri teman-teman. Mungkin selama ini sudah banyak ikhtiar kamu ya. Ikhtiar kamu itu mungkin seperti kamu suka bermeditasi, berzikir, bersolawat, dan lain sebagainya ya. Hubungan kedekatan secara spiritualitas kamu tuh cukup bagus terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Sehingga itu juga yang menimbulkan ya adanya keberuntungan yang terus akan datang kepada kamu. Ya, itu mungkin sebuah bentuk ikhtiar. Kalau kerja kerasnya nggak main-main ya nggak aku ragukan banget lah, teman-teman. Teman-teman Leo, kamu orang yang sangat antusias, ambisius, ya orang yang benar-benar memiliki keyakinan yang cukup begitu besar ketika punya tujuan ya. Jadi wajar ketika keuangan kamu juga dalam pekan ini akan bagus, teman-teman ya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan. Asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Nah, aku punya Seven of Cups, The Fool, dan aku punya The Emperor. Oke. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu ya, teman-teman. Dalam pekan ini ya. Jadi dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan kok tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu itu cukup baik ya. Cukup baiknya di sini adalah terkait dengan sebuah komitmen yang selalu dijaga ya teman-teman, meskipun mungkin ada godaan, cobaan ya kan. Komitmen itu tetap terjaga dengan baik teman-teman. Ya, yang harus kamu waspadai sebenarnya terkait dengan sebuah hasutan juga. Terkadang banyak hasutan, terkadang banyak nih eh, orang-orang yang selalu ikut campur gitu ya teman-teman di dalam rumah tangga kamu. Itu banyak ya, dan itu harus diabaikan teman-teman.
Ya, karena itu sangat benar-benar mengganggu dan bahkan bisa merusak hubungan rumah tangga kamu. Ya, harapan-harapan kamu jelas. Ingin agar keuangan rezekinya itu ya bagus ya. Kemudian ingin agar apa namanya dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya, yang selama ini mungkin ingin mengganggu, mengusik, menghancurkan ya, teman-teman, itu tentu selalu ada ya. Mau bagaimanapun deh, teman-teman, ya. Ya jangankan ketika kehidupan kamu bahagia, sukses ya, teman-teman, kehidupan kamu lagi susah mungkin ya, itu saja mungkin banyak orang yang nggak senang, nggak suka, apalagi ketika kehidupan kamu bahagia. Nah, pada intinya sih seperti itu. Dan kemudian kalau mengenai tentang impian dan harapan ya, di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah berumah tangga dan belum memiliki rumah ya. Harapannya ingin punya rumah ya, ingin memiliki rumah sendiri. Ya semoga teman-temannya di tahun ini ataupun di bulan Juni ini semua hajat keinginan dari teman-teman Leo itu bisa terwujud dan tercapai. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ten of Swords, Three of Wands, dan aku punya Nine of Cups. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Energinya cukup toksik ya. Oke. Sepertinya hubungan yang kamu jalani ini hanya membuat kamu tuh tersiksa. Ya. Hanya membuat kamu tuh tersiksa. Lahir dan bahkan batin mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi nggak ada kebahagiaan sama sekali. Ya. Kalau dikatakan hubungan kamu sangat toksik, ya seperti itu, teman-teman. Jadi apa sih yang harus kamu harapkan lagi dari dia ketika mungkin selama ini kamu hanya disakiti? Nggak ada kebahagiaan sama sekali. Ya kamu berhak untuk bahagia di sini. Kamu harus bisa memutuskan ya kehidupan kamu menjadi lebih baik, teman-teman. Di dalam sebuah hubungan bukan selalu disakiti, ya tetapi harus bagaimana caranya bisa bersinergi dengan baik, teman-teman. Ya, menjalin sebuah hubungan yang baik, ya. Dan ketika hanya disakiti ujung-ujungnya, maka itu tentu sesuatu hal yang harus kamu pikirkan, ya. Lebih baik ya kamu pergi, lebih baik kamu mencari sebuah kehidupan baru yang bisa jadi di dalam kehidupan baru kamu tersebut, kamu bisa bahagia gitu teman-teman, ya, mendapatkan kebahagiaan yang baru. Nah itu dengan catatan ya, ketika memang hubungan kamu toksik ya, tetapi ketika nggak ada masalah ya, ya teruskan lanjutkan ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Justice, ada Three of Swords, dan aku punya Two of Pentacles, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana energi kehidupan kamu, ya, harus hati-hati ya teman-teman, di dalam mempertimbangkan segala hal ya. Apalagi ketika kamu dekat dengan seseorang gitu, jangan sampai terlalu cepat, ya, terlalu cepat di dalam mengambil sebuah tindakan untuk menjalin sebuah hubungan terlalu cepat dengan seseorang yang mungkin baru dikenal ya, karena itu akan menimbulkan adanya sebuah potensi kamu akan kembali mengalami sebuah kegagalan ya, kemudian akan kembali mengalami sebuah kekecewaan di situ teman-teman ya, meskipun memang kamu berpotensi akan bahagia gitu, tetapi kebahagiaan itu bisa timbul ketika memang ada feeling ya, ada firasat, ada intuisi yang terus mendorong kamu teman-teman untuk apa ya, seperti menggambarkan, seperti menjelaskan bahwasanya ini memang orang baik. Contoh seperti itu. Ternyata ini sepertinya orangnya benar-benar ingin berkomitmen. Ya, dengan satu catatan mungkin harus ada perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan, teman-teman. Ya. Nah, jadi justice ini katanya menggambarkan tentang sebuah keadilan sebenarnya, teman-teman. Ya, keadilan, kemenangan untuk kamu dan keseimbangan. Ya bisa jadi itu menyangkut tentang kehidupan asmara ataupun rezeki, tetapi memang lebih cenderung terhadap sebuah rezeki ya, teman-teman. Rezeki yang akan kamu dapatkan gitu. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT,
ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya strength, King of Pentacles, dan aku punya Two of Swords. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Ya, aku melihat ada energi penaklukan di sini sebenarnya. Penaklukan, dan aku melihat seperti ada energi yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya mungkin perjuangan-perjuangan kamu selama ini, penantian kamu selama ini tidak sia-sia. Bisa jadi kamu berjuang untuk mendapatkan dia, mendapatkan hatinya, teman-teman. Ya pada akhirnya akan berhasil gitu. Ataupun mungkin kebalikannya juga. Bisa jadi seseorang yang selama ini kamu protek gitu, teman-teman ya. Mungkin kamu nggak punya perasaan sama sekali dengan dia, tetapi karena dia selama ini mungkin menunjukkan tentang bagaimana komitmennya, keseriusannya, ada pengorbanan dan perjuangan, mungkin di situ kamu lama-kelamaan luluh, teman-teman. Ya, bisa jadi seperti itu nantinya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Oke. Nah, aku punya tanggal 14, 20, 26, 22, 29, 25, tanggal 13, tanggal 1, tanggal 9, 6, 10, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.